Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan mencoba tema sikap dan isi hatinya yang berbeda. Seperti biasa, ini adalah general reading. Kita memakai energi kolektif atau energi banyak orang, sehingga tidak akan semuanya resonate untuk kalian. Ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk yang resonate silahkan ambil manfaat, silahkan ambil kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik yang hadir di tema reading kita hari ini. Yang belum cocok, jangan dipaksakan, semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya, serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan lihat sikap dan isi hatinya yang berbeda. Oke, apa keadaan yang sebenarnya? Ada Three of Cups. Di sini ada situasi dan kondisi ya, yang sepertinya di antara kalian berdua sudah tidak terjalin hubungan dengan baik ya, karena mungkin ada energi orang ketiga di antara kalian berdua, baik dari pihaknya dia atau dari pihaknya kamu. Di sini saya melihatnya ada sesuatu hal yang akhirnya membuat kamu berpisah ya, memutuskan untuk berjalan masing-masing ya. Sebelum mungkin melangkah jauh, kalian mencoba untuk mengintrospeksi diri satu sama lain ya. Dan di sini sebenarnya sih energinya tidak terlalu rumit ya sebenarnya, karena energi orang ketiga ini belum ada ikatan apapun baik dengan dia ataupun dengan kamu di sini ya. Di sini saya merasakan ada sebuah ego ya. Kalau saya melihatnya lebih ke ego yang masih tinggi di antara kalian berdua masing-masing, sehingga masalah yang mungkin terjadi yang sebenarnya kecil akhirnya dibesar-besarkan, padahal belum tentu energi orang ketiga ini memang benar adanya ya. Jadi terkadang rasa cemburu yang terlalu berlebihan juga akhirnya membuat hubungan terpisah. Nah, kali ini situasi dan kondisi hubungan kalian seperti ini ya. Kalian tidak terkoneksi lagi karena sesuatu dan lain hal ya. Dan ini membuat kehidupan dari kalian berdua ya berjalan masing-masing ya. Walaupun mungkin ada masih sisa rasa yang ada di dalam hati masing-masing ya. Namun lebih ke mencoba untuk tidak memikirkannya lagi, baik kamu ataupun dia ya, karena di sini egonya masih sangat luar biasa. Namun saya melihatnya ada sesuatu hal yang berbeda dari dalam sikap dan mungkin dari isi hati seseorang ini ya. Dia mungkin sikapnya seperti cuek, acuh ya, seolah-olah mungkin membebankan semua kesalahan perpisahan ini sama kamu. Namun ternyata di balik itu dia menunggu ya, menunggu ketika kamu mungkin meminta maaf duluan ya, atau bahkan di sini mengejar dia lagi ya. Nah, dia terfikirkan hal-hal yang seperti ini. Dia menunggu ya, menunggu untuk kamu melakukan suatu seperti itikat baik ke dia ya. Karena seseorang ini egonya luar biasa. Setinggi-tinggi egonya kamu, lebih tinggi egonya dia ya. Jadi ketika terkadang pada saat kalian masih terkoneksi ada suatu permasalahan, banyak kamu yang meminta maaf atau banyak kamu yang sepertinya mencari suatu cara untuk mendekatkan diri kembali atau memperbaiki sebuah hubungan. Sementara dia sepertinya sudah terbiasa akhirnya dikejar-kejar ya, dan sepertinya ketika dia salah pun ya kamu yang mencoba untuk meminta maaf. Nah, kebiasaan yang seperti ini yang masih dia bawa sampai saat ini, sehingga apa yang dia rasakan akhirnya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Hatinya masih ingin ke arah kamu, namun sikapnya mungkin sepertinya cuek, acuh tak acuh, seperti tak butuh ya di sini ya. Dan saya merasakan energi ini yang saat ini sedang dia berikan ya untuk hubungannya sama kamu. Jadi dia butuh tapi dia tidak mau melangkah duluan. Dia sepertinya masih mencintai, masih ingin memperbaiki hubungan, tapi dia tidak mau mengucapkan atau mengutarakan duluan ya. Di sini dia mencoba menunggu untuk apakah kamu nanti akan melakukan suatu pergerakan ke arah dia seperti yang kamu sering lakukan ya. Nah, ini menjadi suatu kebiasaan kalau saya melihatnya. Selanjutnya ada Page of Swords. Di sini dia masih memata-matai kamu, masih sepertinya stalking kamu ya, dari sosial media mungkin ya, dari suatu kegiatan kamu sehari-hari. Dia masih memantau, dia masih mencari tahu
dan dia mungkin tidak bisa melepaskan kamu secara ikhlas mungkin ya di sini ya. Ada suatu perasaan di dalam dirinya yang berkeinginan kuat ke arah kamu, tapi egonya ya, dan mungkin di sini rasa tidak bersalahnya dia, tidak mau meminta maaf ya, atau merendah sedikit saja ya, merendahkan diri ya. Bukan berarti kita harus melakukan sesuatu hal yang rendah, itu tidak ya, namun sedikit merendahkan egonya ya. Namun ini tidak bisa dia lakukan ya, dia angkuh, dia sombong, dia sepertinya lebih memilih untuk menekan perasaannya ya, walaupun dia menderita di sini. Kalau saya melihatnya dia menderita karena dia melihat tentang kamu di sini, siapapun yang pergi sama kamu dia tahu, apapun yang kamu lakukan dia tahu. Dan ini tanpa kamu sadari ya. Ketika kamu dekat dengan orang lain, dia mencoba untuk menghalang-halangi ya. Dia mencoba untuk melakukan suatu energi menutup akses ya. Berbagai macam cara dia lakukan di belakang kamu. Dan ini sepertinya akan terus dia lakukan selama dia tidak menyadari bahwa sesuatu hal yang sangat berharga sudah dia lepas. Dan kamu sepertinya saya melihatnya sudah lebih bebas ya. Kamu lebih bahagia. Tidak ada yang mungkin merasa harus kamu jaga ya sikap kamu ya, dan tingkah laku kamu. Kamu sepertinya bebas menikmati hidup. Dan saat ini mungkin Tuhan memberikan banyak cara ya, banyak peluang untuk kamu meningkatkan sesuatu hal yang ada di dalam hidupnya kamu. Dan saya melihatnya ini adalah suatu jalan yang terbaik. Dan secara finansial pun kamu sudah mulai membaik ya. Kamu lebih fokus ke arah pekerjaan. Kali ini mungkin Tuhan menghadirkan kesempatan untuk kamu berkarir ya, berkarya dengan baik. Dan kali ini ya kamu hidupnya lebih tertata. Kalau saya melihatnya energi seseorang ini yang justru malah terhenti pada suatu hubungan yang mungkin selesai kemarin ya. Jadi dia tidak bisa keluar dari situasi dan kondisi tersebut. Dan akhirnya ya ini menyiksa dia sendiri. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain ya hanya memantau kamu. Dan ketika kamu dekat dengan orang lain, dia merasa kelimpungan, kelabakan, dan mungkin emosi sendiri di sini ya. Ya seharusnya kalau dia memang masih menginginkan kamu ya, dia harus merubah sikapnya, karena kamu sebenarnya juga masih menginginkan dia, namun ada suatu persyaratan mungkin ya yang kamu inginkan, yaitu dia mengubah sifat egonya. Seego kamu juga masih bisa mengatur ya, atau masih bisa mengimbangi. Nah sementara dia sudah mulai terbiasa, sering kamu duluan yang selalu apa-apa minta maaf, selalu apa-apa sering kamu yang inisiatif duluan. Jadi inilah yang membuat dia besar kepala ya. Dan kalau saya melihatnya ini adalah suatu kesempatan untuk dia ya. Dia meminta suatu kesempatan, mungkin ya akan ada suatu momen dimana dia sepertinya bergerak ke arah kamu dan mungkin ingin meminta kesempatan kedua untuk sepertinya mengulang kembali ya sebuah kisahnya sama kamu, memperbaiki semuanya. Dan mungkin dia berusaha keras untuk merubah sikap dan mungkin perilakunya ya. Nah ini tergantung kamu lagi ya, tergantung kamu bagaimana kamu menyikapinya dan bagaimana kamu sepertinya menanggapi semuanya. Ketika masih memang ada rasa ya, tidak ada salahnya untuk memberikan kesempatan kedua dan memaafkan segalanya, saling memaafkan dan saling mengintrospeksi diri. Namun ketika kamu memang sudah tidak terfikirkan lagi ya, tegaskan kamu harus lebih bahagia, kamu nikmati semua hal yang mungkin saatnya sedang membersamai kamu. Perbaikan yang kamu lakukan ini akan membawa banyak berkah, banyak energi-energi positif yang hadir, termasuk pasangan yang lebih baik ya. Jadi tegaskan, jangan menggantung energinya ketika dia mungkin melakukan energi pergerakan dan kamu sepertinya membuka akses, namun kamu sudah tahu nih jawabannya, kamu tidak akan bersama dia lagi ya. Itu akan membuat dia sakit hati ya dan kecewa. Ketika kamu memang tidak menginginkan suatu hubungan lagi ya, tegaskan, karena ini akan menyamarkan energi kamu. Kamu tidak bisa mungkin mendapatkan kebahagiaan bersama orang lain selama kamu masih dibayang-bayangi oleh dia ya. Dan di sini saya melihatnya ketika kamu sudah memutuskan ya untuk terlepas dari energi dia dan menikmati kehidupan kamu yang baru bersama seseorang yang baru, kamu akan bertemu dengan seseorang yang tepat. Kamu akan membersamai seseorang yang energinya
akan lebih baik lagi ya. Dan kali ini mungkin Tuhan memberikan jalan untuk kamu lebih bahagia, dan saya merasakan ini adalah sesuatu hal yang akan membuat kamu sepertinya merasakan suatu pembelajaran ya, dan kamu lebih bersiap untuk menghadapi apapun di kemudian hari. Dan kali ini mungkin memang suatu hubungannya butuh ketegasan ya, kamu harus menegaskan apapun yang saat ini sedang kamu rasakan. Oke, kita akan melihat energi yang hadir hari ini. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn ya, Gemini, Libra, dan Aquarius. Oke, sepertinya cukup ya untuk hari ini. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan bye-bye.